Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ali Fitriana, NIM saya 2213648. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pranahu dalam Bahasa Arab. Sebelum sampai kepada apa sih pranahu dalam bahasa Arab itu, saya juga akan menjelaskan definisi nahu, sejarah nahu, sumber-sumber penetapan kaidah nahu, dan juga beberapa mazhab yang ada di dalam ilmu nahwu itu tersendiri. Karena ternyata selain ilmu fikih, ilmu nahwu pun memiliki mazhabnya tersendiri. Dan kemudian definisi nahwu adalah sekumpulan kaidah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan serta bentuk akhiran kata dalam sebuah kalimat. Ilmu nahwu ini sejak awal perkembangannya hingga saat ini masih menjadi bahan kajian yang dinamis di kalangan para pakar linguistik Arab. Serta urgensi untuk mempelajari ilmu nahwu itu ada juga di dalam Imriti bait ke-9 yang berbunyi wa nahwu aula awalan ayu alama idil kalamu dunahu la nifhama. Ilmu nahwu itu yang paling utama untuk diketahui karena kalimat tanpa nahwu itu tidak akan dipahami. Di Indonesia ilmu nahwu juga banyak dipelajari di pesantren-pesantren, beberapa universitas mungkin juga ada yang mempelajari, namun lebih banyak mempelajarinya sebagai alat, sementara yang bersifat historis-teoritis itu kurang mendapati perhatian. Di pesantren-pesantren mungkin Anda akan menemukan banyak kitab seperti Jurumiyah dan berbagai syarahnya, atau Alfiyah dan juga Imriti dengan berbagai syarahnya pula. Namun sementara karya-karya yang mengacu lebih ke historis-teoritis seperti Al-Mazhar karya Jalaluddin As-Suyuti itu kurang mendapati perhatian, kurang populer. Sejarah ilmu nahwu, hampir atau mayoritas para pakar linguistik bahasa Arab setuju bahwa gagasan pertama atau awal yang menjadi dasar ilmu nahwu itu ada saat pada Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Faktor utama itu saat adanya lahan atau kesalahan bacaan dalam membaca Al-Quran. Dalam satu riwayat, Abu Aswad Ad-Du'ali itu pernah mendengar lahan dari bacaan Quran seseorang. Dalam surat At-Taubah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Namun seseorang itu membacanya dengan kasrah, jadinya wa rasulih, yang artinya itu menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Melihat hal ini terlihat sepele karena hanya menjadi kasroh, namun ternyata itu berakibat sangat-sangatlah fatal karena berbeda makna. Jadi munculnya ilmu nahwu ini untuk menjaga bacaan Al-Quran kita dari kesalahan dan mengantisipasi juga mungkin adanya kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Persoalan lahan sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, namun baru menjadi perhatian saat di masa Bani Umayyah. Karena pada saat masa ini lahan itu tidak terjadi pada masyarakat awam, tetapi kalangan yang dianggap ahli bahasa pun melakukan hal yang sama. Ekspansi kekuasaan Islam di belahan Asia Tengah, Barat, dan Afrika Utara tentu membawa dampak yang tidak sedikit. Kemenangan tentara Islam di Irak, Iran, Khurasan, Mesir, Maroko menyebabkan banyak budaya mereka yang masuk dan mencampuri budaya Arab, terlebih lagi dalam aspek bahasa. Kemudian adanya perkawinan atau pernikahan atau perkawinan antara orang Ajam non-Arab dengan Arab. Percampuran bahasa Arab dengan gaya bahasa Ajam di sini mulai muncul. Terdapat perbedaan di kalangan para ahli untuk siapa sih sebenarnya peletak batu pertama ilmu nahwu ini. Sebagian ahli mengatakan peletak batu pertama ilmu nahwu ini ialah Abu Aswad Ad-Du'ali, dikarenakan Abu Aswad Ad-Du'ali ialah orang yang pertama dipercaya oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menangani dan mengatasi masalah lahan yang mewabah di masyarakat awam.
Dalam satu kisah di kitab Mukhtasar Jidan, ini ada kisah Abu Aswad Ad-Du'ali bersama putrinya di teras rumah sedang menikmati langit malam dengan bintang-bintang yang menghiasinya. Lalu sang putri ingin mengungkapkan ketakjubannya atas bintang-bintang tersebut. Berkatalah sang putri, "Ma ahsanus sama'i." Lalu Abu Aswad Ad-Du'ali pun menjawab, "Nujumuha." Ma ahsanus sama'i di sini sebagai catatan itu artinya adalah apa yang paling indah di langit. Maka Abu Aswad Ad-Du'ali menjawab, bintang-bintangnya. Sebenarnya di sini sang putri ingin mengungkapkan ketakjuban atas bintang-bintang yang ada di langit itu. Lalu berkatalah Abu Aswad Ad-Du'ali, jika ingin mengungkapkan ketakjuban, maka ucapkanlah ma ahsanus sama'a. Lalu keesokan harinya Abu Aswad Ad-Du'ali pun mengunjungi Ali bin Abi Thalib untuk melaporkan kejadiannya bersama putrinya semalam. Berkatalah Abu Aswad Ad-Du'ali kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Amirul Mukminin, telah terjadi sesuatu yang tidak aku ketahui, mungkin engkau memiliki jalan keluarnya." Lalu diceritakanlah kejadian semalam tersebut oleh Abu Aswad Ad-Du'ali kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun merespon dengan jawaban seperti ini, "Wahai Abu Aswad Ad-Du'ali, sesungguhnya itu terjadi karena adanya perkawinan campuran antara orang Ajam dan Arab dengan yang Arab. Dan dalam sejarah linguistik Arab ada juga ulama yang terkenal yang bernama Amr bin Usman bin Konbar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Sibawayh. Beliau ini bukanlah dari orang Arab asli, melainkan beliau adalah orang Persia. Beliau disebut atau dikenal dengan Imam Sibawayh karena konon katanya aroma badan beliau ini mengeluarkan aroma yang wanginya itu buah apel. Dan juga seperti yang dikatakan sebelumnya, yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa selain ilmu fikih, ilmu nahwu pun ini memiliki mazhab, dan 5 mazhab diantaranya yaitu adalah mazhab Basrah, mazhab Kufah, mazhab Mesir, mazhab Andalusia, dan juga mazhab Baghdad. Dari kelima ini, mazhab yang utama atau yang terkenal yaitu mazhab Basrah dan juga mazhab Kufah. Dan Imam Sibawayh ini ialah ulama yang bermazhab Basrah. Mazhab Basrah ini menjadi cikal bakal lahirnya ilmu nahwu yang pertama, karena Kufah saat itu masih konsentrasi kepada ilmu qiraat, ilmu fikih, dan juga hadis. Mazhab Basrah ini dirintis pertama kali oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sebagai sahabat sekaligus murid Abu Aswad Ad-Du'ali yang pintar. Munculnya aliran mazhab Basrah ini juga tidak lepas dari peran Imam Sibawayh sebagai salah satu pakar ilmu nahwu yang memiliki peran penting dalam mazhab tersebut, karena Imam Sibawayh ini berhasil mengembangkan ilmu yang dibawa oleh gurunya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Setelah melihat sejarah yang telah saya paparkan tadi, kita pastinya berpikir bahwasanya ilmu nahwu ini memegang peran yang sangat penting dalam bahasa Arab. Seperti definisi nahwu itu sendiri tadi, yaitu sekumpulan kaidah yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan bentuk akhiran kata dalam sebuah kalimat tersebut. Jadi memang bahasa Arab ini kalau beda harokat itu bisa jadi beda arti. Jadi ilmu nahwu memegang peran penting dalam bahasa Arab tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber untuk penetapan kaidah nahwu itu. Jadi sumber-sumber kaidah nahwu ini berasal dari Al-Quran, hadis, dan juga perkataan orang Arab, berlandasan juga atas sama, ijma, qiyas, dan istishad. Jadi peran ilmu nahwu dalam bahasa Arab itu untuk melindungi bahasa Arab agar tidak tercampur dengan bahasa lainnya, dan juga melindungi Al-Quran dari kesalahan membaca. Sekian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.